Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadan SEMM dengan nomor induk dosen 0902097701. Saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dengan kode MAN 0201. Saat ini, dunia pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencetak lulusan yang tinggi, yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga kokoh secara moral. Sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Mamuju, saya meyakini bahwa mata kuliah ini adalah garda terdepan dalam membentuk karakter tersebut. Oleh karena itu, mari kita bedah secara mendalam bagaimana RPS ini saya rancang untuk mencapai tujuan besar tersebut. Mata kuliah ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Mengapa demikian? Karena mata kuliah ini telah kami susun berbasis kurikulum outcome based education. Pendekatan OB ini memastikan bahwa fokus pembelajaran bukan sekedar pada penyampaian materi di kelas, melainkan pada hasil atau komprehensif nyata yang dicapai oleh mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, saya berbagai referensi utama seperti karya dari O.J. Farrell, Michael G. Peleskus, hingga literatur hukum bisnis dalam teori dan praktik, guna memastikan mahasiswa mendapatkan perspektif yang luas, baik secara teoritis maupun aplikatif. Mengapa OB menjadi pilihan utama saya? Karena dalam mata kuliah hukum dan etika bisnis, kami tidak ingin mahasiswa sekedar menghafal pasal-pasal hukum. Kami ingin mereka mampu melakukan legal reasoning dalam konteks bisnis. Mata kuliah ini juga memiliki posisi strategis sebagai jembatan dalam kurikulum kita. Saya mengintegrasikan mata kuliah ini dengan mata kuliah pengantar bisnis yang memberikan fondasi lingkungan bisnis, kewirausahaan yang memberikan semangat renovasi, serta studi kelayakan bisnis yang memberikan kacamata analisis keberlanjutan. Sebagai contoh, saat mahasiswa mempelajari topik corporate social responsibility, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi saya juga arahkan untuk mengaitkannya dengan potensi pemberdayaan ekonomi lokal di Mamuju, seperti sektor kelautan atau kerajinan tradisional Sekomandi yang kini tengah kita kembangkan
dalam riset dan pengabdian masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai konsep teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, serta memiliki kemampuan analisis yang kritis dan ilmiah terhadap permasalahan bisnis. Secara spesifik, di akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem hukum bisnis di Indonesia, aspek perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta mampu merumuskan solusi atas dilema etika dan kasus pelanggaran bisnis melalui pendekatan pengambilan keputusan yang etis. Mari kita lihat lebih detail pada CPMK yang saya susun. Terdapat 7 CPMK utama yang menjadi tulang punggung mata kuliah ini. Pertama, pemahaman konsep dasar hukum dan etika. Kedua, hingga keempat, mencakup sistem hukum Indonesia, hukum kontrak, hingga perlindungan konsumen dan haki. Mengapa haki penting? Karena di era ekonomi kreatif, perlindungan atas karya intelektual adalah aset terbesar bagi pelaku UMKM. Kelima hingga ketujuh adalah inti dari etika bisnis. Mahasiswa akan dilatih menghadapi dilema etika. Saya menantang mereka dengan kasus-kasus nyata, misalnya bagaimana jika target penjualan menuntut cara-cara yang tidak etis. Nah, di sini nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan menjadi pedoman utama. Kejujuran dalam berbisnis bukan sekedar slogan, melainkan bentuk ibadah yang membawa keberkahan bagi perusahaan dan masyarakat. Sejalan dengan kurikulum OB, penilaian dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengukur capaian outcome mahasiswa secara komprehensif. Kami menerapkan bobot penilaian yang tersebar pada beberapa komponen, mulai dari partisipasi, diskusi, kuis, analisis kasus, hingga presentase tugas kelompok. Sebagai bentuk outcome nyata, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan analisis studi kasus, pelanggaran hukum, dan etika bisnis. Mahasiswa tidak hanya dituntut memecahkan masalah di atas kertas, tetapi juga mempresentasikan solusi mereka secara sistematis yang mencerminkan kemampuan komunikasi profesional serta kerjasama tim yang baik. Dalam implementasi OB, penilaian harus bersifat objektif dan berkelanjutan. Saya membagi penilaian menjadi beberapa komponen: partisipasi aktif dalam diskusi kelas, kuis mingguan untuk menguji pemahaman teoritis, dan serta analisis kasus.
Puncak dari pembelajaran ini adalah di pertemuan ke-13, 14, dan ke-15, di mana mahasiswa melakukan analisis kasus secara komprehensif. Saya tidak memberikan jawaban benar atau salah secara mutlak, melainkan menilai bagaimana mahasiswa menyusun argumen yang logis, legal, dan etis. Mereka harus mampu menjawab apa dampak keputusan bisnis ini bagi stakeholder di jangka panjang. Saya juga memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi pembelajaran daring melalui platform SIMAK dan sumber belajar yang mutakhir. Hal ini memastikan mahasiswa mendapatkan akses yang setara terhadap literatur global, namun tetap peka terhadap realitas bisnis di daerah kita. Itulah gambaran singkat mengenai mata kuliah hukum dan etika bisnis yang saya ampu. Mata kuliah ini adalah komitmen saya untuk membentuk lulusan manajemen yang tidak hanya ahli dalam berbisnis, tetapi juga memiliki integritas, ketaatan hukum, dan kesadaran etis yang tinggi. Baiklah, untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai proses pembelajaran di kelas, mari kita simak cuplikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita sekarang memasuki pertemuan ke-13, yaitu materi tentang etika dalam manajemen sumber daya manusia. Dan sebelum kita memasuki pembahasan materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang RPS, rancangan pembelajaran semester pada kesempatan siang ini, pagi ini, yang dimana pada pertemuan ke-13 mengenai etika hukum dalam manajemen sumber daya manusia, ada beberapa pokok materi yang kita harus pahami bersama. Yang pertama itu etika dalam perekrutan karyawan. Kemudian yang kedua adalah etika dalam hubungan kerja. Dan ketiga adalah etika dalam kepemimpinan organisasi, dan yang keempat adalah etika dalam pengambilan keputusan manajerial. Itulah bagian materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, dan sekarang kita memasuki bahan materinya. Tujuan kita sederhana, agar kalian bisa memahami bagaimana etika itu menjadi sebuah jantung dari sebuah keputusan seorang manajer. Mari kita uji dengan pemahaman kita dalam sebuah kasus nyata, di mana sebuah perusahaan melakukan efisiensi biaya dengan memangkas sebuah anggaran pengelolaan limbah. Ada pertanyaan bagi kalian semua, jika efisiensi itu, apakah efisiensi itu dibenarkan secara etis? Dan bagaimana ini mempengaruhi perusahaan terhadap citranya di mata calon karyawan? Oke, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Nurdina Aulia, NIM saya 20250112. Pendapat saya, Pak, menurut saya perusahaan itu harus mengejar profit supaya tidak bangkrut. Kalau semisal perusahaan tutup,
maka banyak karyawan yang terkena PHK, Pak. Jadi efisiensi itu hal yang wajar, Pak, kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Menarik ya. Kamu mengambil sisi dari kelangsungan perusahaan. Tetapi apakah cukup itu dengan secara berkelanjutan? Nah, itu mungkin menjadi dilema ya dari pernyataan-pernyataan kasus ini. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2025-0116. Menurut pendapat saya, Pak, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan tadi, karena sebuah perusahaan yang tidak etis itu bakalan kehilangan reputasinya. Kemudian dampaknya apa bagi perusahaan tersebut adalah bakal susah untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, karena orang bijak atau orang pintar itu pasti memilih kerja di perusahaan yang kredibel. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Sepakat ya. Reputasi itu adalah aset mahal ya. Inilah mengapa etika SDM itu penting. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik. Perkenalkan, nama saya Anton Pratono dengan nomor NIM 2025-01113. Menurut saya, Pak, tidak harus memilih salah satu. Perusahaan harus cari cara lain, misalnya pakai teknologi yang lebih hemat. Jadi profitnya tetap dapat dan lingkungan tetap terjaga. Sekian menurut saya, Pak. Cerdas ya. Itulah tujuan kita memahami etika, mencari inovasi yang solutif. Bisa paham ya? Saya mengerti. Ini memang dilema yang sulit. Tapi poin-poin yang kita pahami di sini adalah efisiensi yang merusak lingkungan, bukan efisiensi yang sejati. Karena biaya perbaikannya akan jauh lebih mahal. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini sebagai salah satu aspek etika manajerial. Jadi saya harap diskusi ini membuat kalian semakin memahami bahwa etika dalam manajemen sumber daya manusia bukanlah teori yang kaku, melainkan kompas dalam mengambil keputusan agar organisasi tetap berkelanjutan. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Dengan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan universitas, rekan-rekan dosen, dan mahasiswa yang telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran ini. Sampai semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga mata kuliah ini dapat terus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan siap berkontribusi bagi ekonomi bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.